Udah kelihatan. Belum. Dah. Ya. Dah. Oke, Jadi pertama kan iniin input datanya dulu, terus di measure-nya itu pastiin harus ordinal gitu. Nah, udah gitu di analyze, regression, ordinal. Nah, masukin dependent sama faktornya. Nah, ini kan ada faktor sama covariate. Nah, faktor itu karena kita pakai yang ordinal, masukinnya di sini. Tapi kalau misalnya datanya itu nominal, rasio, atau interval, masukinnya ke sini. Kalau yang ini yang nominal sama ordinal. Udah gitu, ke option nggak ada yang diubah, pakainya logit, ke output, ini goodness of it buat cari tahu modelnya itu bagus atau enggak. Summary statistik kayak biasa, terus parameter estimates yang tadi, nampilin yang tadi itu test of parallel lines, itu cari tahu apakah si model logit ini udah sesuai sama data kita atau belum. Kalau misalnya test of parallel lines ini enggak signifikannya kecil, berarti kita pakai cara lain, mungkin link yang lain, bukan logit tapi kayak misalnya probit atau yang lain yang tadi. Terus biar ada probability-nya, klik yang ini, estimate response probabilities. Sama ini sebenarnya nggak usah sih, predicted kategori. Begitu. Oke. Ini suara aku kedengeran kan ya? kedengeran gitu. Nah, udah gitu ini output-nya. Output-nya yang tadi ini dari sini. Ini kan summary-nya. Terus yang diambil itu biasanya yang parameter estimate ini, tapi kalau sebelum ke sana, kita lihat dulu goodness of fit-nya sama si parallel lines-nya tadi. Goodness of fit-nya itu biasanya pakai yang uji deviance ini. Kalau misalnya si p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti dia bisa digunain si model logitnya. Tapi kalau misalnya kurang dari 0,05, berarti nggak bisa pakai logit, pakai metode yang lain. Terus ini yang uji parsialnya tuh sebenarnya pakai WALT dengan lihat si nilai p-value-nya ini, si sig-nya ini, signifikannya ini. Terus, nah ini tes parallel lines-nya. Dia sama kayak goodness of fit. Ini lihat si signifikannya kalau lebih besar dari 0,05 berarti dia bagus. Gitu sih. Terus untuk yang nilai probability-nya itu adanya di sini. Ini nih, estimate. Ini kan kelihatan di labelnya itu ada estimate cell probability for response kategori 2. Jadi dilihat itunya lagi. Jadi ini tuh untuk respon yang berapa, ini juga untuk variabel yang mana, kayak gitu. Kan ini nggak ada yang ke 1 ya. Jadi ini 2, 3, 4, 5.
Jadi nampilinnya cuma 4 doang. Udah sih itu doang untuk yang regresi logistik ordinal. Alright. Ya, Itu. oke. Oh, sebelum ke situ ada uji asumsi dulu yang multikolinearitas tadi pakai regresi dia. Regresi linear, dependent. Si ininya harus tulis collinearity. Sama nanti dia penelusnya di sini. Udah deh. Lebih besar dari 10, berarti variabelnya itu enggak, variabelnya itu ada linearitas, terus breakout variabel. Belum ke logistik tadi, ke regresi logistik tadi. Udah sih Pak, itu aja. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak Mas atau Mbak? Enggak sih. Paling nanti pas waktu prakteknya. Oke. Ada lagi?